Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Holil Tamami, jurusan KPI semester 4 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan materi di pertemuan kemarin, yaitu kelompok 4, presentasi kelompok 4 ya, dengan judul mendesain halaman koran serta pentingnya pemilihan judul, teras atau lead, dan diksi pada berita. Yang pertama ada rubrik dan subrubrik dalam halaman koran. Yang pertama ada rubrik. Rubrik merupakan bagian dari kepala karangan ruang tetap, baik yang terdapat di dalam surat maupun di majalah. Rubrik juga diartikan suatu halaman yang mempunyai kepala halaman kop yang berada di dalam media cetak, koran, tabloid, majalah, buletin, dan lainnya. Selanjutnya ada subrubrik. Subrubrik adalah bagian-bagian yang lebih spesifik dalam suatu rubrik. Mereka membagi topik atau tema rubrik menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau lebih terinci. Selanjutnya ada contoh nama rubrik. Contoh nama rubrik yang pertama ada Kota Bandung, Jawa Barat, ekonomi, bisnis, politik, sastra budaya, opini internasional, olahraga, apa dan siapa. Selanjutnya ada menentukan rubrik dan subrubrik. Yang pertama ada identifikasi topik utama, membagi topik utama. Selanjutnya memperhatikan minat pembaca, sesuaikan dengan isi harian. Selanjutnya pertimbangkan keterkaitan. Selanjutnya fleksibilitas. Kita lanjut ya teman-teman. Selanjutnya ada judul berita. Judul adalah identitas berita. Tanpa judul, berita sehebat apapun tidak ada artinya. Judul berita sangat mendasar dilihat dari dua sisi kepentingan. Yang pertama, bagi berita itu sendiri, tanpa judul ialah ada sesuatu yang anonim, tak dikenal, abstrak, sehingga tidak akan bicara apa-apa. Ia tak mampu memberi pesan, komunikasi adalah pesan. Kedua, bagi khalayak pembaca. Selanjutnya ada karakteristik judul berita. Di sini ada 6 jenis karakteristik judul berita ya. Yang pertama ada mencerminkan isi. Yang kedua, kalimat pendek dan atraktif. Judul merupakan etalase atau tempat memamerkan. Yang ketiga, penggunaan nama. Yang keempat ada judul pertanyaan. Yang kelima ada judul kutipan. Yang keenam ada membebaskan kata. Selanjutnya ada fungsi dan jenis-jenis judul berita. Di sini ada fungsi dulu ya teman-teman. Fungsi judul berita yaitu yang pertama ada untuk menarik minat pembaca. Yang kedua merangkum isi berita. Yang ketiga melukiskan suasana berita. Yang keempat menyerasikan perwajahan surat kabar. Selanjutnya ada jenis-jenis berita. Yang pertama ada exaggeration. Selanjutnya ada teasing, ada inflammatory, ada formatting, ada bait and switch, ada urong-urong, ada ambiguous, ada grafik. Selanjutnya syarat judul berita. Yang pertama ada provokatif, singkat, padat dan jelas, relevan, fungsional, formal, representatif, merujuk pada bahasa baku dan spesifik. Selanjutnya ada teras lead atau berita. Teras berita merupakan paragraf pertama dalam struktur penyajian berita di media massa. Teras berita biasanya memuat berita penting dari berita dan memuat unsur 5W per 1H. Ada jenis-jenis teras lead atau berita. Di sini ada yang pertama ada who lead, ada what lead, ada when lead, ada where lead, ada why lead, dan how lead. Selanjutnya ada jenis-jenis teras atau lead berita. Yang pertama ada question lead, ada narrative lead, dan exclamation lead. Selanjutnya ada pedoman penulisan teras atau lead berita. Yang pertama ada teras berita menempati endline. Yang kedua teras berita dengan mengingat sifat bahasa Indonesia. Selanjutnya teras berita harus ditulis dengan baik. Selanjutnya ada diksi berita. Contoh diksi pada berita. Pemilihan kata diksi yang tepat dalam sebuah proses komunikasi bisa membantu mengungkapkan sebuah ide secara verbal dengan baik, sehingga penutur harus memperhatikan penggunaan diksi dan menyesuaikan diksi dengan situasi dan identifikasi lawan tuturnya. Pada judul berita tersebut, wartawan menggunakan variasi diksi yaitu kata lawas dan jadul. Lawas artinya terkiat
dengan zaman dulu, sedangkan kata jadul itu sendiri akronim singkatan kata dari zaman dulu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.